Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati PLT Kepala Dinas Pendidikan Sleman Bapak Arif Haryono SH, yang kami hormati Kepala UPT Melati Bapak Sukanta Gus Susilo Estos, yang kami hormati pengawas Dr. Anda Naryatun, yang kami hormati dari pengawas Dr. Andes Tri Basuki MPD, yang kami hormati wakil dari Yayasan Al-Azhar Yogyakarta, Wakabit Akademik Ibu Suhartini MPD, atau yang mewakili dari Ibu Sinta Herlina, yang kami hormati Kepala Sekolah SD 31 Yogyakarta, Bapak Danar Kusuma MPD, yang kami hormati Ketua Jamiah SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta atau Komite, Ibu Niken Pratiwi SH, yang kami hormati dari tokoh masyarakat, Dr. Cahya Dewi Satria, MKes, SPOK. Dari tokoh masyarakat juga yang kami hormati, Ibu Devi Oktaviana Latif, ST Magister Engineering. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Kemudian yang kami hormati perwakilan wali murid SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta, kemudian perwakilan dari murid-murid siswa-siswi SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kita patut bersyukur, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat serta hidayahnya, kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang pertama tentu nikmat iman serta nikmat Islam. Nikmat yang kedua nikmat kesehatan, kemudian nikmat yang ketiga adalah nikmat kesempatan. Sehingga kita masih mendapatkan kesempatan, mendapatkan umur, kita masih berkumpul walaupun dalam Zoom meeting seperti ini dalam acara uji publik KTSP 2020. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada teladan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu semua yang kami hormati, murid-murid yang kami sayangi, mari sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara pada pagi hari ini yaitu uji publik KTSP 2020 SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta dengan tema When Character Meets Competence tahun 2020, tahun ajaran 2020-2021 dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Agus 31, SD 31, mohon untuk dioperatorkan. Sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Terima kasih. Lagu yang kedua yaitu lagu Mars Yasram. Silakan Bapak Agus, SD 31. Asram Yogyakarta berdiri tegar di kota budaya, menjunjung tinggi tradisi dan agama, satukan cita untuk membangun bangsa, mengemban tugas yang mulia, mendidik cendekia tunas muda, berdikari beramal bersahaja, capai prestasi song-song masa depan. Yasram, Yayasan Asram Yogyakarta, membangun visi untuk dampingi bangsa, pandi telah bertiba, layak telah terkembang, semoga ridho ilahi. Yasram Yogyakarta, dasar Pancasila dan UUD 45, cita tanah air Indonesia Raya, meningkatkan keimanan dan kemanusiaan untuk terwujudnya masyarakat madani. Rasa foundation of Yogyakarta that promise to advance the education and also turn people be entrepreneur, for better life and grateful to the Creator. Yasram, Yayasan Asram Yogyakarta, membangun visi untuk dampingi bangsa, ayo maju bersama, satukan tekad kita, semoga selalu berjaya. Yasram Yogyakarta, Yasram Yogyakarta, Yasram Yogyakarta. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu dan para peserta semuanya. Sudah lama kita nggak nyanyi Indonesia Raya bareng-bareng ya Pak Denar. Baik, para tamu undangan yang berbahagia, pada pagi hari ini sesuai dengan tema uji publik KTSP tahun 2020. Tentu Bapak Ibu dan para tamu undangan semuanya masih asing dengan kata uji publik KTSP ini, terutama para murid-murid dan wali murid maupun tamu undangan yang lainnya. Baik, akan disampaikan semuanya secara lengkap oleh Bapak Danar Kusuma. Kemudian acara yang ketiga nanti sambutan dari Kepala Sekolah Bapak Danar Kusuma MPD. Kepada yang terhormat Bapak Danar Kusuma MPD, kami persilakan. Terima kasih Pak Farad. Suara saya terdengar jelas Pak Farad? Alhamdulillah. Perdu Pak Danar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Susila Agustanto SOS selaku Kepala UPT Yandik Kecamatan Mati sekaligus yang mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Tri Basuki MPD selaku pengawas UPT Yandik Mati. Yang kami hormati Wakabid Akademik Yayasan Asram yang saat ini diwakili oleh Ibu Sinta Herlina. Yang kami hormati Ketua Jamiah atau kalau di negeri namanya komite, Ketua Komite atau Ketua Jamiah Ibu Niken Pratiwi beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Faza, calon Ketua Jamiah beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Dokter Yaya selaku tokoh masyarakat. Yang kami hormati Ibu Dr. Devi selaku tokoh masyarakat. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua yang hadir pada hari ini.
yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Islam Al-Azhar 31, dan yang kami cintai dan kami banggakan anak-anak SD Islam Al-Azhar 31. Bapak Ibu, pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Susila Agus Sutanto beserta Pak Tri Basuki yang telah mengizinkan kepada kita semua, khususnya di SD Islam Al-Azhar 31, untuk melaksanakan uji publik secara virtual. Kami benar-benar mengucapkan terima kasih di saat pandemi seperti ini. Bapak Agus dan Bapak Tri Basuki memahami keadaan kami. Kemudian acara uji publik ini sangat penting bagi SD Islam Al-Azhar 31 karena masukan dari Bapak Ibu semua dan sosialisasi terutama ya tentang kurikulum ini akan menyatukan visi dan misi kita. Sebagai contoh, masukan-masukan yang 4 tahun lalu tentang adiwiyata sampai saat ini juga diterapkan. Dan kemarin ketika uji publik, Ibu Dr. Devi menyampaikan kalau bisa ada riset atau penelitian di SD 31 untuk anak-anak. Tahun ini kami terapkan dengan adanya eskul karya ilmiah. Ini salah satu contoh saja. Maka uji publik ini sangat urgent bagi kita untuk terselenggaranya pendidikan dalam 1 tahun ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dandar Kusuma MPD selaku Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala UPT Kecamatan Melati kepada Bapak Agus Sutanta Agus Susilo SOS, kami persilakan. Terima kasih. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Alhamdulillah Pak. Oh iya. Jelas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Al-Azhar 31 Yogyakarta, Mas Danar. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan yang ada di SD Al-Azhar 31 Jogja. Yang kami hormati Pak Pengawas kami, Pak Kaji Tri Basuki, yang dengan setianya mendampingi kami terus. Yang kami hormati Bapak Ibu Komite dari SDIT Al-Azhar 31 Jogja. Yang kami hormati Ibu-Ibu tokoh masyarakat dari SDIT Al-Azhar. Yang kami hormati orang tua siswa, perwakilan tentu saja dari SD Al-Azhar 31 Jogja. Kami cintai perwakilan juga dari siswa, murid SD Al-Azhar 31 Jogja. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka dengan cara virtual dalam acara review atau uji publik kurikulum SD Al-Azhar di tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, kami dari UPT Yanti Melati mengucapkan terima kasih kepada tim pengembang dari SD Al-Azhar 31 yang mana pada pagi hari ini bisa melaksanakan review KTSP secara virtual dan mengundang semua stakeholder. Sehingga harapan kami nanti teman-teman tim pengembang Al-Azhar 31 bisa menyampaikan rencana gagasannya selama 1 tahun program-programnya untuk pembelajaran anak-anak. Yang keduanya, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang mengikuti acara virtual ini, bahwasanya
review KTSP ini, uji publik ini merupakan paparan yang sebentar lagi akan disampaikan Mas Danar, itu paparan yang normatif, sehingga harapannya nanti keadaan COVID, wabah corona ini bisa segera kita atasi semua, bisa diatasi oleh negara Indonesia, sehingga harapannya nanti kalau kita sudah bisa mengatasinya, tentu saja dengan vaksin yang diproduksi sehingga dan bisa disuntikkan kepada kita semua, sehingga anak-anak bisa tatap muka. Karena saya membayangkan wajah orang tua itu mendampingi putranya selama 24 jam di rumah, itu ya gampang-gampang angel seperti itu. Sehingga yang ditunggu-tunggu adalah pembelajaran tatap muka di sekolah. Yang selanjutnya perlu kami sampaikan sekali lagi, paparan yang sebentar lagi disampaikan, pengembang dari Al-Azhar, normatif, akan tetapi real, kenyataan sekarang, kita di tengah masa pandemi COVID. Sehingga ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua orang tua siswa, bahwasanya pengawas kami, Pak Kaji Tribasuki, bersama tim sudah menyusun di masa pandemi ini, di pandemi bencana ini, karena sebenarnya ini tanggap bencana darurat, kebetulan kita berada di COVID, sehingga bencananya COVID, mungkin di waktu yang dulu bencananya kalau di Bantul itu bentuk gempa bumi, sehingga kalau ini sudah bencananya COVID. Sekali lagi Pak Pengawas kami sudah menyusun KIKD, materi-materi yang esensial, sehingga materi-materi yang esensial itu kami bersama dengan Pak Pengawas, Pak Ketua Yayasan tentu saja Al-Azhar, Pak Komite, Bapak Ibu Komite, tokoh masyarakat di Al-Azhar mengharapkan KIKD atau materi-materi yang penting-penting itu tersampaikan oleh guru kelas 1 sampai kelas 6 100%. Sehingga harapannya anak-anak bisa belajar dari rumah dengan maksimal. Itu yang kami harapkan. Sehingga di masa pandemik ini anak-anak pembelajaran tidak boleh berhenti. Tetapi kesehatan adalah yang nomor 1. Sehingga kami mengharapkan Bapak Ibu orang tua, wali murid, jika mengalami permasalahan mendampingi putra-putrinya, kepada orang tua kami harapkan bisa berkomunikasi, konsultasi tindak ke SD Al-Azhar 31, ketemu dengan guru kelasnya, tetapi tetap protokol COVID-19, sehingga harapannya nanti pembelajaran bisa jalan, anak-anak besok bisa mengikuti penilaian tengah semester, karena tanggal 14 ya Mas Danar kalau tidak salah, ada PTS, penilaian tengah semester, sehingga mengharapkan anak-anak bisa melaksanakan, menjalankan dengan senang tentunya, sehingga materi-materi yang esensial tadi bisa dimaksimalkan oleh anak-anak, sehingga Bapak Ibu kelas, Bapak Ibu guru kelas, maksud kami, bisa memberikan materi sesuai dengan situasi dan kondisi anak-anak. Karena saya yakin yang tahu persis kondisi di lapangan adalah Bapak Ibu guru kelas, sehingga Bapak Ibu guru kelas yang tahu persis kondisi dan situasi anak-anak, sehingga pembelajaran secara jarak jauh ini bisa dimaksimalkan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebentar lagi paparan yang akan disampaikan Mas Danar atau tim pengembang dari SD Al-Azhar siapa saja, itu yang normatif. Kami berharap semua stakeholder yang ada di Al-Azhar bisa memberikan masukan, sehingga Al-Azhar bisa lebih maju. Demikian yang dapat kami sampaikan, nanti bisa kami tambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala UPT Kecamatan Melati, yang terhormat Bapak Sutanta Gususilo SOS yang telah memberikan sambutannya. Betul sekali yang disampaikan dari Bapak Sutanta Gususilo tadi, bagaimana nanti akan dipaparkan oleh Pak Danar
Dan intinya nanti ada materi yang esensial, kemudian bagaimana berupaya anak-anak ini belajar nyaman di rumah. Utamanya kan seperti itu. Baik, anak-anak semuanya masih seger ya di pagi ini. Ini ada murid-murid kelas 5 dan kelas 6. Kita sapa dulu. Yuk, bisa di-on-kan dulu biar semangat di pagi hari ini. Assalamualaikum kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana? Pak Farah tanya dulu sebentar ya. Menurut saya Bapak Ibu, gimana nih berat badannya tambah naik atau jadi turun ini? Naik 10 kilo. Oh, naik 10 kilo. Oke, terima kasih Kak. Bisa di-mute lagi ya. Baik, masuk ke acara inti. Di nomor 5, bagaimana pemaparan nanti akan disampaikan oleh tim dari SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Nanti akan ada 3 penyampai, ada 3 pemateri dari Bapak Danar Kusuma, kemudian Ibu Nurma Widayati, kemudian dari Bapak Ardian Sinta Budiono. Yang pertama, silahkan dari Bapak Danar Kusuma MPD terlebih dahulu. Monggo Pak Danar. Terima kasih Pak Farad. Mohon izinnya Bapak Agus dan Bapak Tri menyampaikan share screen. Bisa terlihat nih Pak Farad ya? Bisa terlihat ya Pak ya? Bisa, jelas Mas. Oh baik, terima kasih Pak. Sudah terlihat. Ya, baik Bapak Ibu, di tahun ini kami akan merubah visi dan misi SD Islam Al-Azhar 31. Ini saya tampilkan untuk memudahkan perbandingan, walaupun nanti di kecantaan dokumen ini akan kami hapus yang lama. Ya. Jadi selama 4 tahun kami memiliki visi taat agama, guru berdaya, siswa berjaya, lingkungan terjaga, cinta tanah air dan budaya. Nah, banyak yang terwujud tentang taat agama, siswa berjaya dan lingkungan terjaga ini. Salah satunya adalah kita juara nasional untuk Adiwiyata. Kemudian kemarin kita terakreditasi untuk perpustakaannya A, terselenggaranya Sister School, dan sebagainya. Nah, di tahun 2020 ini visinya kami tambahkan kata yang mencerminkan harapan. Jadi ini ada masukan bahwa visi kami ini belum muncul ada kata yang menampilkan harapan, sehingga di sini kami tampilkan, yaitu terwujudnya. Ya, ini harapan untuk masa depan agar tercapai. Terwujudnya peserta didik yang taat agama, berbudaya, berwawasan global, berprestasi, cinta lingkungan dan bangsa. Nah, di visi yang terbaru ini kami tampilkan berwawasan global karena sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini di masa pandemi ini, momen yang bisa kita ambil atau hikmah yang bisa kita ambil dari pandemi ini adalah semua dari kita melek IT. Masih ingat kita waktu kita kenalkan e-learning waktu itu, sebelum terjadinya pandemi, terjadi pro kontra antara orang tua dengan sekolah, bahwa orang tua belum sepakat untuk memberikan gadget, gitu kan. Namun di masa pandemi ini sekarang kita mau nggak mau kesepakatan secara global akhirnya pembelajaran melalui gadget atau laptop maupun HP. Dan ternyata sisi positifnya juga banyak yang bisa kita ambil. Nah, kemudian dari visi yang kami rumuskan ini, terwujudnya peserta didik yang taat agama, berbudaya, berwawasan global, berprestasi, cinta lingkungan dan bangsa, ini kami jabarkan ke dalam indikator. Taat agama, indikatornya adalah beradab, berakhlakul karimah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, beribadah sesuai dengan rukun Islam dan rukun iman, berbuat adil terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan. Sesuai dengan tagline kami, when karakter meet competence. Jadi karakter
itu sebenarnya agama tidak sebatas pada hafalan saja, tetapi lebih dari itu pada taraf aplikasi hafalan itu sendiri, yaitu menampakkan sikap akhlakul karimah yang berkarakter, beradab. Nah, sebenarnya itu adalah cerminan dari orang yang taat agama. Jadi tidak sebatas kepada hafalan, tetapi setelah hafalan itu apa? Setelah hafalan itu tercermin dalam sikap anak, sikap guru, lebih berakhlak, lebih beradab, berkarakter. Nah, ini masuk dalam taat agama. Kemudian berbudaya. Kita tidak bisa lepas dari budaya Jawa maupun budaya Nusantara. Di sini kami tampilkan indikator berbudaya itu apa, divisi kami, melestarikan budaya Jawa, melestarikan budaya Nusantara, mendayagunakan akal budinya untuk berbuat baik dan berkreativitas. Harapan kami seperti itu. Jadi tidak meninggalkan, tidak hilang Jawa nih, kalau kata Pak Farad. Kalau selama ini yang kami temukan di ketika kita sister school, mereka iri kepada Indonesia itu karena ketika penampilan di perform itu mereka minder, loh kita mau nampilin apa nih, contohnya aja di Singapura, kita mau nampilin apa, budaya Singapura tidak sebanyak budaya Indonesia. Nah, ini yang harus kita banggakan sebenarnya, melestarikan budaya. Kemudian berwawasan global. Nah, ini yang kami munculkan di visi kami yang terbaru, menguasai teknologi dan informasi, dan kita sedang berproses di tengah pandemi seperti ini. Semua anak, semua orang tua, semua guru terjun untuk mengoperasikan teknologi, update informasi. Nah, berani berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Ini berani dulu. Kami inginnya berani berkomunikasi. Fasih dan tidaknya itu mengikuti ketika kita sudah berani. Kemudian menerapkan e-learning dalam program pembelajaran. Nah, ini alhamdulillah dengan kita ambil hikmahnya ya. E-learning ini kita memakai Microsoft Teams, dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Tri Basuki yang mengenalkan Microsoft Teams waktu itu kepada kami. Kemudian kami tidak lanjuti ke P4TK, kemudian ada pelatihan tentang penggunaan Microsoft Teams. Di situ sudah include semua fitur sudah ada di situ, bahkan untuk meeting virtual ya. Meskipun kami tetap kami kolaborasikan dengan Zoom, dan kita kolaborasikan dengan Tintro. Berprestasi, harapan kami terwujudnya prestasi dalam bidang keagamaan, dalam bidang akademik, dalam bidang olahraga, dalam bidang seni, dan berprestasi dalam pencapaian nilai ujian sekolah. Ini kalau angkatannya Bu Devi, ini angkatan yang cukup prihatin karena harus berbagi nilai dengan indeks sekolah ya, yang nilainya tinggi. Kalau indeks sekolahnya di bawah nilai tinggi itu, maka akan mempengaruhi nilai akhir. Nah, alhamdulillah dapat kabar dari Pak Tri Basuki dan Pak Agus bahwa akan dilaksanakan USBD di tahun ini. Ini akan lebih kompetitif ya antar sekolah untuk menunjukkan nilai yang terbaik, jadi tidak memakai indeks lagi. Kemudian cinta lingkungan dan bangsa, mencintai kelestarian alam sekitar, menerapkan program 3R, reuse, reduce, recycle, bersikap hemat sebagai bentuk cinta lingkungan, melaksanakan upacara bendera, dan melaksanakan aturan-aturan pemerintah. Kita berada di Indonesia, meskipun kita di sini adalah sekolah yang mempunyai background Islam, tapi tidak bisa lepas dari aturan-aturan pemerintah. Kemudian cinta lingkungan ini wajib harus ditanamkan kepada anak-anak untuk cinta lingkungan ini, karena sebenarnya cinta lingkungan itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk generasi kita di masa yang akan datang. Kalau
kita memikirkan generasi anak cucu kita, maka cinta lingkungan ini harus benar-benar kita terapkan. Makanya visi kita cinta lingkungan tidak kita hilangkan. Kemudian misi kita, jadi untuk mewujudkan visi-visi yang ada di atas ini, misi kita rangkum menjadi 5, karena di sini ada 5 kata harapan, maka di sini juga ada 5 untuk mewujudkannya. Yang pertama, untuk mewujudkan taat agama, maka misi kita adalah menciptakan lingkungan sekolah yang islami, beradab, dan berkarakter. Tadi sudah saya sampaikan, dampak dari kita menghafal Al-Quran, menghafal hadis itu bukan sekedar hafalan, tetapi setelah hafal itu kita pahami, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga menunjukkan kita manusia yang beradab dan berkarakter. Yang kedua, untuk mewujudkan siswa yang berbudaya, ini kami wujudkan visinya dengan menerapkan merdeka belajar untuk mendayagunakan akal budi peserta didik. Yang ketiga, untuk mewujudkan wawasan global, kami terapkan menjadikan sekolah yang berbasis IT dan menerapkan program sister school. Ya, meskipun kemarin kita pending angkatannya Mas Mahes kemarin dan Mbak Quinsa dan teman-temannya, ini kami tetap akan melaksanakan ini ketika sudah ada vaksinnya. Dan kedepannya kami berharap ini tetap akan terjalin program sister school ini. Kemudian untuk mewujudkan siswa yang berprestasi, caranya dengan menumbuhkan semangat kompetisi dalam prestasi. Dan untuk mewujudkan cinta lingkungan dan bangsa, itu dengan mengintegrasikan pembelajaran cinta lingkungan dan negara dalam pembelajaran. Nah, tujuannya apa? Tujuan kami menciptakan atau menuliskan visi misi ini, tujuannya adalah 1, menghasilkan peserta didik yang beradab dan berkarakter. Dari taat agama itu tujuan kami tidak hanya sebatas hafalan sekian juz, sekian surat, tetapi menghasilkan peserta didik yang beradab dan berkarakter. Yang kedua, menghasilkan peserta didik yang kreatif dan inovatif. Menghasilkan peserta didik yang berani berkomunikasi dan melek IT. Menghasilkan peserta didik yang kompetitif dalam prestasi. Dan yang kelima, menghasilkan peserta didik yang peduli terhadap lingkungan dan cinta negara. Itu saja yang saya sampaikan untuk pemaparan visi misi. Jadi ada perubahan di visi misi ini. Nanti akan dijelaskan untuk yang kurikulum oleh Bu Nurma dan kalender akademik oleh Pak Ardi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Danar Kusma MPD yang tadi telah memaparkan bagaimana visi dan misi SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta yang terbaru di kali ini. Tentu dengan tujuan yang pertama beradab dan berkarakter. Beradab dan berkarakter. Baik, ini biar lebih semangat nun sewu kita buat yel-yel ya Pak Danar nggih, nun sewu nggih. Derek Pak Orang. Seperti Pak Hafid, ini saya pengen tiru-tiru Pak Hafid Asrom ini. Baik, pertama kalau saya bilang Al-Azhar Jaya, gitu ya. Al-Azhar Jaya. Al-Azhar berkah, Al-Azhar stop narkoba. Ada 3 ya. Saya, yuk. Bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Al-Azhar Jaya. Al-Azhar Berkah. Al-Azhar stop narkoba. Baik, tepuk tangan semuanya. Ya, biar lebih semangat pagi hari ini. Jangan dibuat ngantuk lah. Ini kita semangat belajar walaupun di masa pandemi seperti ini. Baik, Bu Nurma, ini waktu jenengan biar lebih semangat lagi loh Bu Nurma. Bu Nurma ini akan menjelaskan tentang kurikulum kepada yang terhormat Ibu
Nurma Widayati SDP, kami persilahkan. Monggo Bu Nurma. Terima kasih Pak Farad. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pada pagi hari ini, insya Allah kami akan memaparkan tentang kurikulum SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Untuk itu saya akan share screen dan kita ini betul seperti yang disampaikan Pak Agus tadi bahwa untuk kurikulum ini kita normatif ya mungkin masih idealnya. Harapan kami nanti bisa dilaksanakan ketika kondisinya benar-benar normal. Tapi insya Allah sudah kami sesuaikan juga dengan kondisi pandemi ini. Jadi ini untuk kurikulum SD Islam Al-Azhar 31. Sampun bisa melihat, sudah bisa melihat? On proses, Bu. Udah. Saya mulai langsung mawon. Untuk struktur kurikulum SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta tidak berbeda dengan sebelumnya. Jadi kami untuk pembelajaran di masa pandemi ini tetap ada mapel semuanya dengan lengkap. Namun untuk pelaksanaannya memang kami sesuaikan. Jadi pelaksanaannya kami laksanakan secara daring, yaitu dengan aplikasi LMS yaitu Microsoft Teams, kemudian dikombinasikan dengan Zoom, kemudian juga ada beberapa aplikasi yang teman-teman terapkan, misalnya untuk kuis dengan Quizzes, kemudian juga dengan dengan Python dan sebagainya ya. Jadi kita kombinasikan, tapi LMS-nya yang utama adalah Microsoft Teams seperti itu, dan juga nanti diselingi dengan Pintro itu. Kemudian untuk muatan lokal bahasa Jawa, muatan khususnya ada 3, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan IT. Untuk bahasa Inggris dimulai dari kelas 1 dan untuk bahasa Arab dimulai dari kelas 4. Kemudian untuk IT dimulai dari kelas 1 juga. Nah, untuk pengembangan diri ini kami menyesuaikan karena memang tidak semua bisa dilaksanakan secara daring. Jadi misalnya seperti renang, seperti berkuda dan sebagainya, itu akhirnya untuk pengembangan diri ini kami ada 5, yaitu tahfiz, lukis, English Club, karya ilmiah remaja, dan broadcasting. Seperti itu. Pelaksanaannya semuanya dengan daring. Kemudian untuk PLH, karena kami sudah sekolah adiwiyata, jadi untuk PLH kami integrasikan dalam mata pelajaran wajib, mulok maupun pengembangan diri. Itu. Nah, untuk berikutnya ini teori mawon nanti biar agak cepat. Nah, ini masuk ke pendidikan karakter. Nah, ini memang tantangan bagi kami karena untuk biasanya pendidikan karakter itu kami laksanakan dengan pembiasaan-pembiasaan. Nah, pembiasaan-pembiasaan di sekolah kan banyak mulai dari awal masuk ketika anak masuk ke lobi sekolah dengan senyum sapa salam, kemudian dengan nanti sebelum masuk ke kelas itu ada ikrar, kemudian setelah awal masuk sebelum pembelajaran itu ada brain gym, ada morning meeting dan sebagainya, kemudian nanti waktunya untuk sholat zuhur, kemudian untuk makan siang dan sebagainya, ada doa dan sebagainya. Akhirnya pembiasaan ini kami mencoba dengan menggunakan daring. Jadi ada pantauan untuk sholat, kemudian untuk pantauan juga untuk mengaji, tadarus, kemudian baca buku, kemudian juga untuk kegiatan bersih, upaya menjaga kebersihan dan kesehatan terkait dengan corona, misalnya penggunaan masker, jaga jarak, kemudian makan sayur dan sebagainya. Nah, itu tapi memang kami sampaikan lewat daring seperti itu. Nah, setiap hari teman-teman itu membuat jadwal harian Jadi jadwal mingguan di breakdown ke jadwal harian dan itu disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu setiap hari untuk mengingatkan kembali. Termasuk ada laporan setiap hari yang disampaikan baik terkait dengan pembelajaran maupun terkait dengan pembiasaan-pembiasaan. Dan itu
dilaporkan melalui Microsoft Teams seperti itu. Oke. Kemudian ini saya ambil yang penting-penting mawon. Nah, untuk literasi juga seperti itu. Ini untuk literasi disesuaikan juga dengan pandemi, J. Jadi untuk kunjungan dan rutin dan sebagainya mungkin akan dilakukan setelah new normal. Namun untuk kegiatan baca buku di rumah tetap kami ingatkan selalu. Itu. Nah, ini kemudian, nah ini pembiasaan tadi sudah saya bahas, J. Adapun untuk kegiatan-kegiatan, nah untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan event baik PKT kelas maupun PKT sekolah itu kami laksanakan itu secara daring juga. Jadi misalnya kemarin ada acara 17 Agustus peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus itu ada lomba membuat tutorial seperti itu, membuat tutorial selama 1 menit. Nah, anak-anak bebas melakukan atau membuat tutorial tentang apa saja yang berguna untuk sehari-hari anak-anak yang aplikatif. Tuh, seperti itu. Kemudian hari pramuka, Skode itu kemarin juga anak-anak mengupload foto memakai seragam pramuka dan sebagainya. Jadi nanti untuk kegiatan event insya Allah lebih jelas akan disampaikan oleh Pak Ardian. Oke. Kemudian, nah, untuk pengaturan beban belajar ini masih sama, beban guru 24 jam per minggu, kemudian 1 jam ini kami masih 40 menit. Jadi karena pertimbangan kami bukan ada persiapan teknis karena daring, jadi untuk tatap muka virtual itu 40 menit. Seperti itu. Kemudian untuk tahun ini minggu efektif hanya 23 minggu. Kemudian 23 minggu dan baik semester 1 maupun semester 2. Seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa lagi. Nah, untuk beban mengajar. Nah, untuk remedial maupun untuk pengayaan kami laksanakan juga melalui daring. Jadi di luar jam pelajaran, di luar jam yang sudah kita sampaikan kepada orang tua, dan itu kondisional, J. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing mata pelajaran. Seperti itu. Nah, mungkin saya langsung masuk ke KKM. Nah, untuk KKM di SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta, karena kami ingin meningkatkan kualitas lulusan, nah salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan KKM. Jadi kami ini rata-rata semua mapel sudah dinaikkan, terutama terkait dengan mapel USBN atau SBD yang besok akan kami laksanakan, sih. Kemudian juga, nah untuk PR-nya memang masih di bahasa Jawa, jadi KKM-nya itu masih 68 karena untuk bahasa Jawa dirasa masih kesulitan. Karena murid kami adalah kebanyakan adalah dari masyarakat pendatang, masyarakat, dan bagi anak-anak ternyata dari hasil penelitian kami itu bahasa Inggris itu masih lebih mudah dibanding dengan bahasa Jawa. Itu jadi bahasa Jawa itu 68, kemudian untuk bahasa Arab ini juga masih tantangan karena masih agak sulit. Nah, ini kami berikan 70. Kemarin kami sudah sepakat untuk 70 untuk bahasa Inggris, bahasa Arab kecuali kelas 6. Itu. Oke. Kemudian, nah, untuk penilaian, untuk penilaian ini kami sudah melaksanakan beberapa kali PH untuk anak-anak. Nah, untuk
September ini insya Allah akan dilaksanakan PTS juga, dan PTS insya Allah akan dilaksanakan secara daring. Jadi nanti menggunakan Microsoft Teams, di mana anak-anak akan mengerjakan tugas PTS. Nah, dengan jadwal yang sudah akan kami buat. Jadi misalnya satu mata pelajaran itu 90 menit. Nah, satu hari itu 2 sesi. Jadi satu sesi itu 90 menit. Nah, anak-anak akan mengupload hasil pekerjaannya nanti juga di MS Teams. Jadi bisa mengakses MS Teams seperti itu. Nah, untuk PETS, PAS kemungkinan besar akan dilakukan secara daring, karena kalau dari Juklak mungkin bisa secara tatap muka, tapi itu masih belum kami ambil, karena memang masih risikonya masih tinggi saat ini. Oke, kemudian untuk pelaporan hasil belajar untuk semester 1 nanti ada progress report. Progress report diberikan setelah PTS. Kemudian nanti untuk akhir semester 1 itu nanti juga ada BLP atau buku laporan penilaian. Ya. Kemudian untuk semester 2 juga seperti itu. Nanti ada progress report setelah 3 bulan setelah 3 bulan pertama. Kemudian nanti akhir semester itu ada PAT atau penilaian akhir tahun. Nah, nanti untuk setelah PAT nanti akan ada pemberian atau penyampaian BLP seperti itu. Mungkin ini kemudian, nah ini terakhir mungkin, nah terkait dengan kelulusan. Jadi Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, bahwa insya Allah nanti DIY akan mengadakan USBD. Jadi untuk USBD ini adalah ujian sekolah SD yang sederajat dan berbasis daerah. Jadi yang membuat nanti provinsi. 100% itu soal dari provinsi. Kalau sebelumnya UN itu kan ada proporsinya, misalnya 75% dari provinsi, 25% dari nasional. Nah, kalau yang saat ini untuk USBD, insya Allah 100% itu akan dari provinsi. Nanti kecuali ada perubahan, nanti insya Allah akan kami sampaikan. Tapi informasi yang kami terima untuk saat ini seperti itu. Nah, insya Allah adalah hari Senin, tanggal 19 April 2021 sampai Kamis itu ada 4 mata pelajaran. Nah, untuk jadwal susulan USBD itu awal Mei, tanggal 3 dan 4. Kemudian untuk USEK ini insya Allah adalah April. Nah, ini jadwal dari dinas, dari dinas. Nanti untuk mata pelajaran selain USBN atau selain USBD. Kemudian ujian praktek itu nanti menyesuaikan. Jadi ini untuk kelas 6. Jadwal praktek menyesuaikan, nanti akan kami sampaikan mungkin ketika parents meeting untuk kelas 6. Gitu. Untuk target kelulusan, nah tahun 2020-2021 ini target kami adalah 100% lulus, seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian tahun kemarin rata-rata ijazah 3 mapel itu 83,88. Nah, untuk tahun ini paling tidak kami 84,00 targetnya. Itu. Kemudian sebelumnya itu peringkat peringkat untuk UN, untuk peringkat nilai UN dari tahun sebelumnya itu peringkat 4 dalam satu kecamatan, dengan jumlah murid kami itu adalah nomor 4 satu provinsi. Insya Allah satu provinsi itu nomor 4 terbanyak, dengan input yang beragam, bervariasi dari yang high sampai yang harus banyak remedi, mungkin seperti itu. Tapi insya Allah kami selalu istiqomah untuk bisa terus memberikan yang terbaik, sehingga, dan untuk itu kami minta kerjasama dari Bapak Ibu semuanya, karena memang untuk kondisi pandemi ini memang agak dilematis juga.
Jadi untuk penyiapan kelulusan ini menghadapi USBD ini kami mohon izin Pak Tri, Pak Agus bahwa targetnya untuk maaf untuk KD kelas 6 itu masih 100%. Masih seperti itu karena kami belum tahu nanti seperti apa untuk soal USBD-nya. Karena biasanya berdasarkan pengalaman untuk USBN yang sebelumnya itu dari Provinsi Jogja itu termasuk cukup rumit, paling sulit mungkin dibanding dengan provinsi yang lain. Karena memang proporsinya lebih banyak dari provinsi. Gitu. Untuk pembuat soalnya itu lebih banyak dari provinsi. Jadi ini dan kami berharap semoga semuanya bisa lancar, itu mungkin anak-anak semoga juga tidak stres dan mungkin orang tua juga kami sangat terbuka supaya orang tua juga kalau ada kesulitan dan sebagainya terkait pendampingan anak bisa langsung disampaikan kepada orang tua, kepada wali kelas atau guru pengampu mapel gitu. Untuk PM ini untuk sementara kami masih dalam bentuk penugasan drive-thru. Jadi selain penugasan lewat daring, kami memberikan tugas itu di drive-thru yang kami selenggarakan sekitar 2 minggu sampai 1 bulan sekali. Gitu. Jadi penugasan, kemudian pemberian proyek kit supaya anak-anak bisa mengerjakan proyek di rumah, kemudian materi, misalnya LKS, kemudian rangkuman dan sebagainya itu kami sampaikan lewat drive-thru. Dan nanti ketika drive-thru berikutnya nanti anak-anak akan mengumpulkan hasil pekerjaan sebelumnya dan mengambil yang baru. Seperti itu teknisnya. Mungkin itu ini mutasi tidak perlu saya bahas, mungkin itu dari saya. Yang lainnya insya Allah masih sama terkait pendidikan berwawasan global, kemudian mitigasi dan sebagainya. Ini mungkin itu saja dari kami, Pak Farad. Dan Bapak Ibu nanti monggo mungkin kalau misalnya ada pertanyaan. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditutup dulu share screen-nya, Nun Sewu, Pak Agus 31. Oke. Terima kasih Ibu Nurma Widayati yang telah memaparkan kurikulum dari uji publik KTSP 2020. Kemudian saya sampaikan kembali untuk para tamu undangan semuanya, nanti akan ada sesi tanggapan atau tanya jawab. Akan ada setelah pemaparan yang terakhir. Di sini akan ada pemaparan yang terakhir dari Bapak Ardian dari Wakakemudikan yang akan menyampaikan tentang bidang kegiatan dan akademik yang lainnya. Pak Ardian, sampun siap Pak Ardian? Cek sound dulu Pak Ardian. Iya, kedengaran Pak suaranya? Oke, monggo Pak Ardian. Kepada Bapak Ardian Sintabudiono, kami persilakan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, saya lupa. Karena kita punya budaya tilawati, jadi salamnya dengan ada tilawati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi kekhasan dari SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta yaitu dengan tilawati, adalah pembelajaran alternatif tilawati. Jadi nadanya datar, naik dan turun. Bapak Ibu, serta anak-anakku yang saya cintai, hari ini saya akan memaparkan tentang kalender akademik dan nanti ada sedikit informasi juga untuk program kerja tahunan yang sudah disusun oleh guru dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang pertama, saya akan coba ini share screen untuk kalender akademik. Jadi karena kita berada di... Nun Sewu, suaranya volumenya tolong dinaikkan lagi.
Oh iya Pak, ya baik baik ya Pak. Jadi karena kita berada di dua payung ya, jadi dua payung maka kita memiliki dua macam kalender akademik yang kita susun sehingga kita kombinasikan. Jadi kalender akademik yang kita susun kita kombinasikan antara dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Jakarta. Nah, ini kalender yang kita susun seperti ini, Bapak Ibu. Jadi untuk semester 1 ini ada berbagai macam warna. Jadi ada yang merah adalah hari libur minggu, yang biru libur semester, yang kuning libur khusus, dan yang hijau adalah libur hari besar nasional maupun hari besar agama. Seperti itu. Jadi jumlah hari efektif dalam semester 1 dan semester 2 tidak banyak berubah, tidak banyak beda, ya. 112 dan 116 seperti itu. Ya. Nah, yang pertama untuk hari pertama masuk sekolah itu tanggal 13 sampai 15 Juli itu dari kalender akademik kita, dan kita sesuaikan dengan Yayasan Pesantren Islam Jakarta, jadi kita tambahkan menjadi 13 sampai dengan 17 Juli, jadi 1 minggu karena kondisi khusus ya. Jadi kondisi khusus biasanya memang kalau di dalam kondisi normal kita melaksanakan masa orientasi murid baru itu selama 3 hari, namun karena kondisi khusus kita melaksanakannya selama 1 pekan, jadi 5 hari. Jadi karena kita juga hari masuknya itu 5 hari bukan 6 hari seperti itu. Kemudian untuk penilaian tengah semester 1, nah dari kalender dinas tanggal 14 sampai 18 September, akan tetapi kita sesuaikan juga untuk Al-Azhar 31 Yogyakarta, mohon maaf jika karena kita juga punya payung IJPI, jadi kita mengikuti IJPI di tanggal 28 September sampai dengan 2 Oktober. Okay. Jadi dengan soal yang sudah disusun oleh Bapak serta Ibu guru di sekolah sendiri. Okay. Kemudian untuk penilaian akhir semester, alhamdulillah sama. Jadi penilaian akhir semesternya sama di tanggal 7 sampai 11 Desember. Yeah. Kemudian penerimaan laporan hasil belajar atau rapor semester 1 18 September alhamdulillah sama juga. Dan untuk libur akhir semesternya, jadi dari tanggal 21 Desember sampai 31 Desember. Kemudian masuk hari pertama di semester kedua tanggal 4 Januari 2021. Ya. Kemudian untuk penilaian tengah semester 2 itu alhamdulillah sama juga, rencananya sama. Jadi baik dari kalender akademik yang disusun dinas maupun YPI sama 8 sampai 15 Maret 2021. Kemudian tadi yang ujian sekolah sudah ya dari normal ya, langsung ke penilaian akhir tahun ya, penilaian akhir atau PAT tanggal 14 sampai 18 Juni 2021. Kemudian libur akhir tahun pelajaran 28 Juni sampai 9 Juli 2021. Ini mohon maaf ini belum kita ralat ya, 2021. Hari pertama masuk tanggal 12 Juli 2021 untuk tahun ajaran 21-22. Itu untuk kalender akademik yang kita susun. Adapun di dalam 1 tahun itu biasanya kita membagi menjadi beberapa term ya, jadi per 3 bulan itu ada satu kegiatan yang diselenggarakan oleh kelas ya, ada satu kegiatan yang diselenggarakan oleh kelas. Nah, kita akan sampaikan untuk PKT atau program kerja tahunan. Ini asumsi kita di semester 1 kita masih BDR dan semester 2 kita masuk new normal. Namun nanti tetap ini ya, ini sekedar rancangan. Namun ketika nanti kondisinya berbeda, maka akan disesuaikan. Ya. Untuk kelas 1 ada beberapa program kerja tahunan. Yang pertama MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah.
Jadi tanggal 13 sampai 17 Juli ini alhamdulillah sudah terlaksana. Kemarin ada mendengarkan dongeng, kemudian menyanyi dan sebagainya. Yang jelas masih dalam bentuk daring, ya. Jadi pengenalan lingkungan sekolah pun anak-anak hanya melihat melalui video, kemudian guru-guru juga menyapa melalui Zoom atau virtual meeting yang lainnya, seperti itu. Kemudian untuk di bulan Agustus ada dengan tema cita-citaku, ada lomba foto memakai kostum sesuai dengan cita-cita. Kemudian di bulan Desember 2020 ada gift day, jadi membuat pohon kaktus dari batu dan merangkai dengan pot. Ini biasanya nanti kita ketika misalnya masih belum boleh masuk, jadi segala peralatan atau yang dibutuhkan anak-anak akan kita siapkan dari sekolah, kemudian akan dikirim lewat drive-thru. Seperti itu. Jadi orang tua mengambil. Kemudian ini asumsinya sudah masuk new normal Januari, ada kegiatan field trip. Nanti teknisnya juga akan kita siapkan lebih lanjut supaya tetap protokol kesehatan selama masa new normal juga tetap dijalankan. Dan yang terakhir adalah cooking class. Untuk ini program kelas 1 ya. Kemudian untuk yang kelas 2 ada program kerjanya. Yang pertama cooking day, membuat sandwich sederhana. Kemarin kita ganti ya, ini rencananya sandwich kemudian jadi bola-bola coklat seperti itu ya. Kemudian Science Day di bulan Desember, kemudian Painting Day di Februari, 16 Februari, kemudian Assembly di 21 April 2021. Kemudian untuk yang kelas 3 program kerja tahunannya ada Pets Day, ya, jadi membuat video kegiatan memelihara hewan. Kemudian ada Festival Budaya Jawa, membuat anyaman dari kertas buffalo. Kemudian Market Day, ini insya Allah sudah masuk new normal. Kemudian Assembly juga. Untuk kelas 4 Festival Budaya Nusantara, jadi anak-anak mengenakan pakaian daerah. Kemudian Market Day ini adalah anak-anak memasak di rumah kemudian dijual kepada tetangganya. Field trip ini sudah masuk new normal, per sehari, perkemahan sehari. Nah, nanti juga tetap kita godok teknisnya seperti apa perkemahan 1 hari itu di masa new normal dengan protokol kesehatan juga. Kelas 5, program untuk kelas 5 ada Art Day di bulan Agustus, ada ngevlog di bulan Oktober, kemudian ada Bur Alam di bulan Maret, ini sudah masuk new normal, dan ada Market Day di bulan April 2021. Maaf ini belum diralat. Ya. Kemudian untuk yang kelas 6, nah ini ada Baksos ya, Baksos. Kemudian di bulan Agustus ada parents meeting. Belum, Pak. Belum, Pak. Tapi belum kelihatan ya, kita. Mohon maaf, tadi kelihatan nggak, Ge? Dan Oh, tadi nggak kelihatan, Ge? Oh iya, mohon maaf. Ya, berarti saya ulangi lagi, Ge. nggak usah, Baik. Mister. Langsung aja, Mister. Ge, baik, mohon maaf ya. Saya kira tadi share screen saya kelihatan. Ge. Oke. Sekarang suaranya lebih jelas ya. Tadi headphone-nya yang kurang bagus. Baik, sudah kelihatan sekarang share screen-nya gitu. Sudah. Oke, alhamdulillah. Nah, ini Diteruskan untuk awan, Mister. untuk kelas 6, yang pertama Baksos di bulan Agustus 2020, kemudian parents meeting 30 terbawah yang rencananya akan dilaksanakan kelas tanggal 17 Oktober 2020, kemudian ada cooking class tanggal 9 November 2020, ada membuat shibori, ini
di era new normal nanti insya Allah semoga sudah new normal. Kemudian ada parents meeting klasikal kedua tanggal 27 Maret 2021. SBT doa bersama ini menjelang USBD tanggal 10 April 2021 dan pengumuman kelulusan tanggal 3 Juni 2021. Itu kemudian kami juga memiliki kelas khusus yaitu kelas bilingual untuk kelas 5 dan 6 Ibnu Haukal dan mohon doa restunya insya Allah tanggal 8 ya kalau nggak salah 8, 9, 10 ya 3 hari ya di bulan Oktober akan mengadakan checkpoint semoga bisa berjalan dengan lancar kelas 6 Ibnu Haukal ya. Dan ada kelas khusus kelas tahfidz kelas 1 dan kelas 2 Ibnu Fadlan dengan target yang berbeda tentunya dengan kelas reguler. Seperti itu ini juga ada untuk nah ini EKT untuk kegiatan kelas bilingual ada guest teacher atau native speaker ya kemudian Haukal Annual Competition di bulan Agustus, ada virtual tour di Juli 2021 ya gitu. One experiment at home Oktober Rectangular Contest seperti itu. Dan untuk kelas tahfidz targetnya kelas tahfidz ini ada hafalan 2 juz dalam 1 tahun ya untuk waktu efektif 10 bulan kelas 1 fadlan maupun 2 fadlan. Jadi kelas 1 fadlan targetnya juz 29 dan 30, kelas 2 fadlan juz 28 dan 29. Ini agak berbeda dengan target ketika normal ya. Jadi ketika masa WDR maupun new normal kita sedikit turunkan karena ya tatap mukanya juga berkurang seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kemuridan. Mohon maaf tadi ternyata tidak muncul, jadi hanya mendengarkan suara saja. Itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ardian yang sudah menyampaikan tentang kegiatan event SD 31 dan kalender akademik. Selanjutnya masuk di tanggapan. Karena ini pemaparan sudah disampaikan dari Pak Danar Kusuma, dari Ibu Norma, kemudian dari Pak Ardian, semuanya sudah dipaparkan. Kemudian kami minta tanggapan dari beberapa stakeholder yang ada. Yang pertama, kami minta dari Bapak Pengawas, Bapak Tri Basuki. Lanjut Pak, Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Farad. Monggo Pak Tri, katuran ngendika Pak. Bisa jelas suara saya? Jelas Pak. Jelas Pak. Alhamdulillah, wasyukurillah. Berbahagia sekali hari ini bisa bersama-sama keluarga besar Al-Azhar 31 untuk uji publik secara virtual. Ini uji publik virtual yang kedua dan terakhir ini. Amin, amin Pak. Ini dari penghujung. Terima kasih Mas Danar dan kawan-kawan. Ya, selamat untuk tim pengembang kurikulum sudah kerja keras bisa memaparkan draft kurikulum pada kesempatan ini. Kalau saya sih oke-oke saja ya karena sudah didesain sedemikian rupa, namun tentu saja nanti di stakeholder penjenengan, orang tua, yayasan, komite, anak-anak ya, nanti kita tunggu tanggapannya. Kalau kami, apapun yang diputuskan oleh keluarga besar Al-Azhar 31 dalam kesempatan ini, kami derek. Pak Farad, tolong tadi belum ditampilkan ya, jadi kriteria kenaikan kelas ya. Jadi supaya ini orang tua juga paham. Sekalipun saya yakin target kelulusan kenaikan kelas itu 100%, tapi supaya bisa dipahami oleh semua pihak, karena ini menjadi hal yang sangat krusial ketika kenaikan kelas.
Monggo ditayangkan dulu. Ya. Dan saya dari Bu Nurma bisa menampilkan materi lengkapnya Bu Nurma dari kriteria kenaikan kelas. Oke, sedap Pak Barat. Kelas. Bentar, J. Nggak apa-apa. Halaman 74. Nyari halamannya dulu, Pak. Biar orang tua, anak-anak juga bisa memahami. J. Leres, Pak. Leres. Kriteria kenaikan. Oh, menikah. J. J menikah, Bapak. Untuk kriteria kenaikan kelas, yaitu siswa memiliki nilai untuk semua mata pelajaran, kemudian untuk nilai agama minimal sama dengan KKM, yaitu 75, kemudian nilai di bawah KKM paling banyak adalah 2 mata pelajaran. Kemudian nilai kepribadian minimal B, nilai kegiatan pengembangan diri minimal juga B. Itu. Kemudian kehadiran siswa minimal 90%. Untuk ketidakhadiran tanpa keterangan maksimal 10%. Tuh. Kemudian, nah ini untuk pandemi ini memang kami mungkin tidak belum seketat itu Pak untuk realitanya. Karena kan kadang-kadang ada kendala teknis dan sebagainya, termasuk banyak orang tua yang masih dan anaknya masih berada di luar kota atau di luar Jawa. Jadi kadang-kadang sinyal untuk masuk itu kadang-kadang nggak stabil seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Norma. Oke, sama-sama Bapak. Ini hanya kelewatan belum ditampilkan. Ibu peserta meeting Zoom, jadi kriteria kenaikan kelasnya seperti itu dan sangat dimaklumi untuk kondisi kehadiran siswa pada masa seperti ini sangat-sangat dimaklumi ya. Jadi kita kusnudun aja semua anak-anak hadir ya berperan serta. Oke, jadi menurut saya kurikulum ini sudah bagus, artinya kami nanti akan mendampingi dari sisi sistematikanya supaya bisa memenuhi standar yang dikehendaki oleh Dinas Pendidikan. Sudah dilakukan penyesuaian oleh pihak sekolah untuk memadukan apa yang sudah dibakukan oleh yayasan dan apa yang diharapkan oleh dinas. Saya kira ini sudah match ya dari wawasan saya, kurikulum ini sudah oke. Jadi monggo nanti kalau ada masukan yang lain dari stakeholder yang lain, orang tua, komite dan sebagainya, dipersilahkan. Saya kira itu Mas Farad dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Tri Basuki awit saking paring pangandikanipun tanggapannya. Alhamdulillah ini Pak Danar sudah lampu hijau ya Pak Danar. Alhamdulillah Pak. Oke. Selanjutnya kami minta tanggapan suara merdu dari Pak Agus kembali, Pak Sutanta Agus. Monggo Pak Agus ini. Ditunggu tanggapan selanjutnya Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paparan yang sudah disampaikan oleh teman tim pengembang SD Islam Al-Azhar 31 sudah runtut kalau orang Jawa mengatakan, sehingga kami hanya memberikan masukan kaitannya dengan literasi baca. Karena tadi seperti sudah disampaikan Bu Norma, literasi baca itu kita selaku orang tua itu sok kebingungan. Karepe orang tua itu kebanyakan, termasuk saya juga, itu anaknya senang moco, seperti itu, senang membaca. Akan tetapi anak
real kenyataannya kok susah untuk membacanya. Sehingga ini yang menjadi pertanyaan saya, karena anak saya sudah besar-besar, yang kecil sudah lulus SMA, sehingga itu selalu kami perhatikan. Kami hanya memberikan masukan untuk teman-teman tim pengembang SD Islam Al-Azhar 31. Untuk literasi bacanya, khusus kelas bawah, 1, 2, 3, membacanya saya hanya mengingatkan lagi, mempertajam, untuk literasi bacanya dengan bersuara atau bersuara dengan subbunyi. Karena dengan bersuara tersebut, Bapak Ibu guru kelas 1 sampai kelas 3, kelas bawah itu akan mengetahui dengan persis, mengetahui dengan detail. A-I-O-nya, titik komanya, anak cara membacanya itu intonasinya sudah benar atau belum. Sehingga dengan bersuara tersebut, Bapak Ibu guru, jika ada murid yang belum pas, belum titik komanya masih ditabrak seperti itu, sehingga bisa membenarkan. Sehingga itu yang menjadi anak akan mudah mengerti dari kalimat yang dibaca. Sehingga itu kunci dari anak senang membaca. Nah, seperti itu. Sehingga mungkin anak saya itu senang membaca, tidak begitu cinta membaca, mungkin dikala SD-nya mungkin kurang fokus gurunya. Sehingga itu selalu saya perhatikan, saya bantu, nopo toh, kok nek moco itu bangel seperti itu, do wegah. Nah, karena orang tua itu nek pergi lah, belikan buku di toko buku Gramedia, tapi real, anak itu membacanya ya enggak sekencang nek tukok mainan atau apa seperti itu. Sehingga literasi bacanya mulai dari kelas bawah harus kita perhatikan dengan benar seperti itu. Sehingga di kelas atasnya, kelas 4, 5, 6 membacanya dengan sunyi, sudah tidak ada permasalahan karena sudah dibekali membaca intonasinya, A-I-O-nya, titik komanya sudah tidak ditabrak. Sehingga Bapak Ibu guru kelas bisa memberi tugasnya mungkin diantaranya isi alinea 1, 2, 3 apa anak-anak, seperti itu. Anak akan senang seperti itu. Itu adalah yang saya amati, anak senang membaca. Sehingga orang tua itu sok kesibukan. Gaweane kokean, sosok karepe anake ya mek kon maca tokoke buku, leboke toko buku seperti itu. Sehingga orang tua sok di rumah sok sering tidak cross check kaitannya dengan cara membaca anaknya sudah benar atau belum. Sehingga ini mumpung ketemu dengan Bapak Ibu wali murid, sehingga tolong untuk di cross check anaknya di rumah, sehingga tidak ada salahnya kalau orang tua selalu cross check. Sehingga kalau anak itu maunya anak itu kan ajak pergi, ajak main, oke, ajak main pergi, tetapi di sisi lain anak ya dampirke kok bacaan literasi. Literasi bacaan itu tidak harus ilmu pengetahuan, semua apa saja, apa yang disukai oleh anak-anak yang preso adalah orang tuanya masing-masing. Kalau di rumah, tentu kalau literasi sekolah, Bapak Ibu guru dan teman-teman Pak Kepala Sekolah seperti itu. Sehingga kami mengharapkan sinerginya kaitannya dengan anak senang membaca. Sehingga ini adalah kunci yang perlu kami sampaikan. Kunci mungkin ini kunci, saya ini testimoni dari saya pribadi. Mungkin anak senang membaca itu mengerti apa yang dibaca dengan benar seperti itu. Sehingga kunci literasi adalah membuka wawasan kita untuk mengerti apa yang kita baca. Mungkin hanya itu saja masukan Mas Farah dari kami. Kami ucapkan selamat untuk Al-Azhar SD Islam Al-Azhar 31 yang telah menyampaikan, dan kami tunggu masukan dari orang tua demi majunya SD Islam Al-Azhar 31. Mekaten yang dapat kami sampaikan Mas Farah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan Pak Agus Sutanto tadi memang real di kenyataan ya Pak Danar nih. Sangat. Kalau kita menyuruh anak, ayo nak baca, anak saya baca, tapi saya langsung baca HP.
Ini kritikan untuk Anda semua, ya, untuk panjenengan semua. Ya, anak disuruh baca buku, tapi kita sibuk baca WA. Nah, ini. Atau kalau anak kita dibawa ke toko buku, beliin buku ya. Oh ya, dibeliin. Tapi jangan lupa mainannya ya. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Agus Sutanta. Kemudian kami minta juga tanggapannya dari tokoh masyarakat. Yang pertama kami minta dari Ibu Dr. Cahya Dewi Satria MKes SPOK. Kepada Ibu Cahya, silahkan. Bentar ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya sambil bisa pas jadi ada. Terima kasih atas kesempatannya. Ini baru pertama saya mengikuti kegiatan ini. Uji publik ya Pak Denar ya. Ya. Saya tadinya juga nggak paham apa tugas saya apa gitu, sehingga setelah saya baca undangan, kemudian selamat untuk tim sudah menyusun suatu kurikulum. Mohon maaf saya belum bisa membaca tebal sekali. Tetapi poinnya adalah, mungkin yang akan saya sampaikan adalah kebetulan saya sebagai sepertinya ada kendala teknis Pak Denar. Pengurus juga di Ikatan Dokter Istimewa Yogyakarta, sehingga suaranya terdengar Pak? Terdengar Bunda. Suaranya terdengar? Ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin saya tidak akan secara membahas atau menanyakan secara detail program kurikulumnya, tetapi maksud saya adalah apakah concern Ikatan Dokter Anak itu bisa inline dengan program atau hati-hati bacanya ini ketabrak. Bisa inline dengan kurikulum yang sudah disusun oleh tim. Jadi begini, intinya adalah dalam kondisi seperti ini, saya kebetulan ikut rapat 1 bulan yang lalu dengan Dinas Kesehatan dan Disdikpora Provinsi DIY. Pada saat itu yang saya tangkap adalah sepertinya waktu parents meeting juga disampaikan oleh Pak Denar bahwa, dan Disdikpora Provinsi juga menyampaikan awalnya September akan mulai tatap muka sekolah offline. Tetapi data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus. Ya. Sampai saat ini di update data 23 Agustus 2020, kasus yang positif corona di DIY itu anak ya, saya bicara tentang anak adalah 90 kasus, jadi 90 dari 1000 sekian. Jadi walaupun hanya 70,5%, tapi trennya meningkat. Sehingga pada saat itu sudah juga disampaikan bahwa kemungkinan ini akan mundur, akan dilihat sampai akhir tahun Desember. Nah, hal ini sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh IDAI pusat yang mungkin bisa diakses di websitenya. Nanti saya akan share ke Pak Denar bahwa dengan adanya kondisi yang saat ini dengan tren yang meningkat dan mencegah second wave, maka memang rekomendasinya adalah menunda untuk offline, terutama atau online hanya offline hanya untuk yang zona hijau. Sedangkan kita tahu Jogja itu kan zona merah dan kuning, sehingga memang belum masuk kriteria untuk online. Paling tidak Desember sampai Desember 2020 sambil melihat tren data yang nantinya kondisi yang akan datang. Itu salah satu rekomendasinya, sehingga pemikiran saya kan berarti saat ini yang kita hadapi dengan kondisi seperti ini, maka programnya kan pasti dengan daring atau online ya. Dan itu tadi sudah disampaikan beberapa poin planningnya. Nah, hal yang lain yang saya dapatkan kemarin, kebetulan ada webinar IDAI oleh pembicaranya adalah dokter konsultan tumbuh kembang anak, teman sejawat dari beberapa teman sejawat. Salah satu rekomendasinya adalah harus ada screen time. Artinya salah satu usulannya adalah
karena beberapa dampak yang terjadi yang dipelajari dari referensi maupun studi bahwa dengan adanya pandemi ini maka risiko obesitas meningkat, kemudian sedentary lifestyle juga meningkat, dan dengan meningkatnya tingginya screen time itu mempengaruhi otak dan sebagainya, sehingga rekomendasinya adalah maksimal screen time itu 2 jam. Nah, ini poin yang ingin saya feedbackkan kepada sekolah dalam hal ini hubungannya dengan kurikulum, artinya harapannya walaupun online atau daring, tapi kan target-target tadi tercapai. Tapi apakah rekomendasi dengan maksimal 2 jam screen time itu bisa inline dengan program sekolah ini? Ini poin yang sebenarnya dari kemarin tuh saya tanda tanya gitu ya, artinya rekomendasinya bagus karena beberapa sudah ada dasarnya, tetapi apakah dengan tadi yang disampaikan dengan tujuan sudah baik sekali targetnya meningkatkan KKM dan sebagainya, kan otomatis ada effort untuk itu. Dengan apalagi kebetulan anak saya kelas 6 juga, jadi kan pasti ada target untuk itu. Nah, bagaimana apakah itu berarti pertanyaannya apakah bisa inline antara rekomendasi itu dari kami dari sisi dokter anak melihat dampak-dampaknya, menghindari dampak yang terjadi dengan tadi program yang disusun oleh sekolah. Mungkin singkatnya demikian. Mohon maaf keterangannya agak panjang, tetapi poinnya itu. Dan yang poin pertama adalah offline setuju sampai melihat data. Kita semua menunggu ini trennya bagaimana. Kemudian yang poin kedua itu tadi sinkronisasi antara rekomendasi dengan tujuan program dengan harapannya outcome-nya atau target tercapai, itu poinnya. Ya, mohon maaf agak rame di sini. Kalau ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Cahya Dewi Satria MKes SPOK yang sudah memberikan SPAK, maaf Bapak, saya spesialis anak bukan spesialis. Oke, terima kasih Bu Dr. Cahya. Ya. Jadi yang disampaikan Pak Danar dari aspek dokter anak, Pak Danar, bisa saya ulangi lagi bagaimana apakah bisa inline rekomendasi dokter anak dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan program sekolah. Kemudian ini ada fakta juga yang kita patut ketahui, ada 90 kasus ya, kasus. Trennya, kasus positif. Kasus positif ya dokter ya. Ya, 23 Agustus data update 23 Agustus 2020. Jadi 90 kasus. Makin meningkat begitu nih. 7,5% dari total kasus. Ya. Itu kalau di Jogja ya. Kalau di Jogja. Ya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Cahya Dewi yang sudah memberikan tanggapannya. Kemudian tanggapan yang selanjutnya dari tokoh masyarakat, kami persilahkan Ibu Devi Oktaviana Latif, ST Magister Engineering. Kepada Ibu Devi kami persilahkan. Monggo Ibu Devi. Ya, baik, matur nuwun Pak Farad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasanya senang ya bisa ketemu lagi ya Pak Danar, Bapak Ibu. Walaupun lewat Zoom di sini. Baik, saya kebetulan di sini alumni ya. Wari murid alumni sebenarnya banyak sekali sebenarnya yang anak saya peroleh di SD Al Azhar. Nah, yang saya lihat di sini, baik dari hanya sedikit, mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin Pak Danar nantinya, tapi sebelumnya saya memberikan sedikit komentar dulu mengenai pemaparan tadi, baik yang pertama visinya, jadi memang ada perubahan ya Pak Danar, memang yang kemarin itu karena tidak ada objeknya, kira-kira objeknya yang mau dijadikan itu objeknya apa, dan sekarang sudah ada perubahan, objeknya adalah peserta didiknya, kemudian
berwawasan global dan berprestasi dan seterusnya itu sudah disusun sedemikian rupa yang sangat baik sekali sehingga di sini kita tahu bahwa penyusunannya tadi sudah di Al-Azhar punya visi di mana visi tersebut itu menghasilkan satu kompetensi yang kemudian dijabarkan lagi learning outcome-nya, kemudian dapat indikator-indikator itu memang sangat baik dan rapi sekali ya. Saya senang sekali sebenarnya melihat yang seperti ini disusun dengan baik sampai dengan indikator, sampai dengan dibuat sedetail mungkin sampai dengan indikator yang ingin dicapai itu rasanya kok ya yang di sekarang ini saya kemarin mencari di sekolah yang sekarang kok saya belum dapat gitu, tidak sedetail yang seperti ini gitu. Selamat mungkin untuk Pak Danar dan juga tim kurikulum. Cuma kemudian yang kedua itu adalah mengenai komentator masalah teknisnya saja Pak Danar. Sebenarnya memang kita sama-sama mengalami kesulitan ya, sama-sama mengalami kesulitan bagaimana daring dan seterusnya. Nah, sementara untuk daring sendiri, untuk anak-anak mungkin yang sudah terbiasa atau dia memang punya kemampuan di mana dia bisa mandiri itu menjadi tidak masalah, tetapi nantinya yang akan bermasalah adalah mengenai anak-anak yang mungkin masih belum bisa mandiri untuk menghadapi kondisi yang seperti ini, karena memang tadi yang dijelaskan dari Bu Norma itu range-nya besar sekali ya, range-nya sangat besar sekali. Kalau kita skalakan 1 sampai 10 itu semua di Al-Azhar itu ada di sini. Nah, sehingga memang banyak sekali dan beraneka ragam sekali yang menjadi PR di sini buat Pak Danar, Bu Norma dan juga tim di sini. Nah, hanya saja gini Pak Danar, tadi juga Pak Agus, waduh saya juga memang merasa terbantu Pak. Memang kalau misalnya pembiasaannya itu dari anak-anak yang dari kelas 1 mengenai intonasi dan seterusnya itu memang sangat baik sekali. Kenapa? Karena memang sampai sekarang jujur anak-anak didik saya itu mengenai tanda koma itu rasanya mereka tidak memperhatikan sama sekali, sampai kadang-kadang saya sampai ngomong gini, coba kalian baca lagi, capek nggak kalau baca seperti itu. Nah, mungkin masukan dari Pak Agus juga itu sangat baik sekali, dan juga mungkin pembelajaran juga buat saya itu untuk memberitahu ke anak saya bagaimana mereka harus membaca, bagaimana cara memberikan intonasi dan seterusnya. Nah, kemudian mengenai range yang tadi itu adalah gini Pak, mengenai pembiasaan, karena kita tahu range-nya itu memang besar sekali dari skala 1 sampai 10 untuk murid-murid yang ada di Al-Azhar, mungkin perlu adanya yang namanya pembiasaan untuk tertib. Jadi maksudnya tertib di sini adalah kita biasakan memang anak-anak itu dengan cara hal yang sederhana sekali, misalnya adalah pengumpulan tugas misalnya. Nah, pengumpulan tugas ini memang sebenarnya banyak sekali kendala, baik jaringan dan seterusnya, tapi sebenarnya menurut saya karena pemberian tugas itu kan ada range waktunya. Nah, untuk range waktunya saya harap sih karena dari sekolah pun juga tahu ya, range waktunya dari sekian sampai sekian itu ada waktu tenggangnya, sehingga pada saat itu anak-anak selalu akan berusaha untuk mengumpulkan tugas lebih cepat. Nah, sebenarnya memang ini agak memaksa Pak, Bapak Ibu, memang ini agak memaksa, tapi yang namanya kita ingin anak-anak itu menjadi lebih baik, menjadi lebih tertib, itu memang harus ada sedikit pemaksaan dengan kondisi yang seperti itu. Artinya di sini bukan tidak memahami ada kendala jaringan dan seterusnya, tetapi untuk
kondisi ini kita juga bisa memberikan range di situ, range waktunya. Kita bisa memberikan range waktu dari misalnya 1 sampai 2 jam misalnya dari yang harusnya dikumpulkan misalnya. Nah, artinya di sini pasti dengan kondisi atau range waktu seperti itu, anak-anak juga nanti akan terpacu, oh ya, kalau saya tidak mengumpulkan pada jam sekian, nanti saya tidak akan mendapatkan nilai. Nah, itu akan lebih baik ya tidak usah diberi tambahan waktu lagi. Kenapa? Karena anak-anak itu nanti dengan demikian itu akan menjadi terbiasa. Jadi anak-anak akan menjadi terbiasa, dia akan melakukan sebelum waktu yang dikumpulkan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada sedikit pertanyaan saja, pertanyaan gini Pak, mengenai implementasi Merdeka Belajar di Al-Azhar itu kira-kira seperti apa nih Pak Danar? Itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Kalau untuk visi misi menurut saya sebenarnya itu bisa dicapai ya Bapak Ibu, karena kalau dari visi misi yang kemarin selama anak saya sekolah di Al-Azhar itu semuanya sudah dapat, mulai dari kejujuran sampai sekarang itu secara daring, walaupun tidak dilihat oleh saya maupun dilihat oleh guru sekalipun, memang tidak pernah cheat, istilahnya cheat untuk mendapatkan poin tertentu seperti itu. Terima kasih Bapak Danar, Bu Norma, dan juga tim kurikulum. Sekali lagi selamat untuk hasil kerja kerasnya yang sangat baik dan juga tersusun dengan rapi sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sangat Bunda Devi Oktaviana, terima kasih yang sudah memberikan tanggapannya. Diskusi kita pagi hari ini menarik sekali Pak Danar. Sangat menarik Pak. Sekali dari beberapa aspek. Kemudian kami minta tanggapannya juga dari perwakilan Yayasan Al-Azhar Yogyakarta kepada Ibu Sinta Herlina MPD. Kami persilahkan. Bu Sinta, midanget menapa mboten nggih? Bu Sinta. Bu Sinta. Apakah ada di sini Bu Sinta? Masih di sini? Diberi kesempatan yang lain dulu Pak Farad. Baik. Kami beri kesempatan untuk peserta, untuk yang lain. Perwakilan dari Jamiah mungkin Bu Niken, monggo Bu Niken memberi tanggapannya. Monggo Bu Niken. Oke. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin akan menambahkan. Silakan, boleh dihidupkan mic-nya, boleh di-on-kan mic-nya. Belum ada ini Pak Danar. Alhamdulillah. Dari masih berjalan ini menuju ke sumber sinyal sepertinya. Monggo Bu Sinta memberikan tanggapannya, Bu Sinta. Mendengar suara saya? Ya, alhamdulillah Pak. Ini biasanya saya Zoom nggak pernah seperti ini, malah pada saat diperlukan ada ujian ini. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan kekurangan teknis ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pak Danar Kusuma MPD, yang kami hormati Bapak Pengawas Pak Tribasuki, Kepala UPT Bapak Sutanto Agus, para tokoh masyarakat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati Ketua Jamiah dan calon Ketua Jamiah, yang kami hormati teman-teman guru karyawan SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf karena Ibu Suhartini MPD tidak bisa menghadiri acara ini, dan di sini saya mewakili Ibu Suhartini. Saya mengamati dan mengapresiasi hadirnya uji publik
dokumen KTSP ini. Terima kasih Pak Pengawas dan Pak Kepala UPT yang sudah membimbing dan memberikan masukan-masukan yang sangat berharga. Demikian juga dengan Bu Devi, Bu Dr. Cahya yang sudah menyempatkan di tengah kesibukannya. Untuk tanggapan saya, alhamdulillah tadi dari visi ya, berpikir global. Ini memang sesuai sekali dengan keadaan saat ini. Walaupun di situ ditulis berpikir global, tetapi tidak bertindak lokal, bertindak lokalnya tidak ditulis, tetapi alhamdulillah sudah tertulis di dalam indikator-indikator di bawahnya. Ada act locally-nya sudah tertulis di situ. Kemudian untuk mewujudkan wawasan global itu kan sister school jadi tertunda ya Pak ya. Nah mungkin ini bisa dilaksanakan dengan cara yang lain, misalnya tetap ada sister school secara tatap muka virtual saja, supaya program bisa tetap berjalan. Kemudian sama dengan Pak Agus tadi, saya sendiri juga sebagai orang tua murid itu mengalami kendala, keluhan ya. Kita ternyata sangat menggantungkan pada institusi sekolah untuk pengembangan karakter disiplin. Jadi disiplin ini agak tertunda perjalanannya dengan tatap muka secara virtual. Tapi saya melihat anak-anak di SD Al-Azhar 31 setiap pagi ketika harus morning meeting, harus ikrar, semuanya sudah menggunakan seragam. Nah, ini tetap dipertahankan dan mungkin kedisiplinan ini lebih dipantau lagi. Kemudian untuk terkait layanan, tadi saya melihat ada layanan remedial dan layanan pengayaan dari Bu Nurma. Yang saya mungkin terlewat tadi adalah layanan BK ya. Mungkin layanan BK ini kalau misalnya belum ada, bisa diadakan, karena saat ini tidak hanya murid yang stres, tetapi juga orang tua yang stres. Nah, ini mungkin bisa diadakan untuk layanan BK. Nah, itu saja masukan dan tanggapan dari yayasan. Terima kasih sudah menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senior kita Pak Danar. Nggih. Terima kasih Bu. Jadi berpikir global, bertindak lokal. Kata-katanya bisa saya buat untuk status WA saya ini. Bagus sekali, terima kasih Bu. Kemudian untuk sistem secara virtual ini, saya malah nggak kepikiran ini Pak Danar. Iya ya. Terima kasih Bu Sinta. Kemudian kami minta juga tanggapan dari perwakilan Jamiah mungkin. Monggo dari Bu Niken atau Bunda Faza. Monggo dari perwakilan Jamiah. Atau nggak harus Bu Niken atau nggak harus Bunda Faza Pak. Orang tua seluruhnya yang mungkin hadir pada hari ini ingin memberikan tanggapan. Bapak Ibu wali murid. Monggo Bu Vera, mungkin Bu Vera ini sambil sarapan tadi ya. Monggo. Saya nunggu kiriman sarapannya ini. Monggo Bu Vera. Atau yang lain monggo. Dari orang tua. Anak-anak mungkin Pak Danar pengen tanya. Ini apa Pak guru-bu gurunya mungkin. Beri kita kesempatan. Boleh? Boleh. Oke, Pak Farhad minta Kak Zain. Yuk Kak Zain. Monggo, silakan Kak Zain, silakan. Kan tadi Kak Zain sudah mendengar penjelasan dari Pak Danar dan Bapak Ibu yang lainnya ya. Silakan memberi komentar. Ini materi berkomentar nih di pelajaran bahasa Indonesia. Silakan Kak Zain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga tadi turut mendengar atas penyampaian beberapa materi yang disampaikan oleh Pak Danar dan peserta yang lainnya. Saya kasih kesan-kesan aja ya. Moga, ayo
enak. Silakan ada Bapak Kak Zai. Selama ini belajar ini cukup menyenangkan ya. Tugas-tugas juga saya bisa dikerjakan. Cuma kesulitannya butuh jam untuk mapel-mapel tertentu doang. Itu sih. Seperti matematika. Kalau 40 menit itu kurang. 40 menit kurang. Itu aja Pak Danar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Z. Berbicara seperti itu tidak mudah Pak Danar. Leres Pak. Itu butuh dukungan dari wali kelas. Wali kelasnya ada nggak ini? Bu Nelly. Mungkin kakak yang lain ya, murid-murid yang lain yang menyampaikan Kak Ibas, Kak Raffi, Kak Iza, silahkan boleh memberi tanggapan. Kan sudah pernah ada materi tanggapan ya, berkomentar ya. Oh, satu lagi aja Pak Farad mengingat waktu sudah pukul 10. Dari perwakilan Jamiah, monggo Ibu Faza mungkin. Atau siapapun yang ingin memberikan Pak Farad. Atau siapapun, monggo. Yeah. Baik Pak, Ibu Faza, saya mau usulan. Silakan Bu Faza. Perkenalkan saya Faza, wali murid dari kelas 6 dan kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Danar dan Bapak Ibu guru. Mungkin usulannya tadi kalau nggak salah ada yang membicarakan bahwa tentang literasi Pak. Literasi. Suka membaca tapi untuk bacaannya itu mungkin dari Al-Azhar bisa menjembatani membuat sebuah buku yang di dalamnya itu memuat karya anak-anak. Ini bersangkutan dengan Widya Wiyata ya Pak ya. Jadi anak-anak mungkin bisa membuat produk-produk dari barang bekas. Produk-produk kreativitas dari barang bekas. Nah, nanti dikumpulkan menjadi satu. Jadi difoto hasil karyanya bermula dari bahan-bahan yang diperlukan, kemudian dituliskan langkah-langkahnya. Nah, kemudian nanti itu dibukukan gitu, Pak. Nah, saya rasa ini bisa menjadi dukungan untuk program Widya Wiyata dan bisa nanti kalau misalnya ikut lomba dan sebagainya itu bisa menjadi salah satu poin yang bisa diajukan gitu, Pak. Terima kasih, Bunda. Terima kasih, Bu Faza. Ya. Itu dulu, Pak. Terima kasih, Bu Faza. Baik, tadi yang disampaikan tentang literasi, sama juga dengan yang Pak Agus Sutanta sampaikan tadi, bagaimana ada buku dan karya-karya anak yang dibukukan, kemudian ada produk dari anak-anak, ya, barang bekas ya, produk-produknya itu bagaimana sehingga bisa dibukukan. Sepertinya sudah pernah ada juga ya Pak Danar ya, tapi iya, Pak. Bisa diulangi lagi. Insya Allah. Baik, karena mengingat waktu sudah jam 9:58, terima kasih sekali kepada para partisipan dari semuanya. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas rawuhnya di Zoom meeting dalam acara KTSP, uji publik KTSP 2020. Mungkin sebelumnya ada closing statement dari Pak Danar. Baik Pak Farad. Terima kasih Pak Farad, terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya. Dari Bapak Tribasuki akan mendampingi dan benar adanya beliau menginspirasi kami untuk mengadakan LMS Microsoft Teams dan sekarang sudah berjalan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Tribasuki dan kami tunggu untuk pendampingan berikutnya. Kemudian usulan dari Bapak
Agus sangat bagus menyadarkan kepada kami kemampuan dasar ya, kemampuan dasar di kelas bawah itu menentukan. Tadi Bu Devi ngendika muridnya Bu Devi, sebenarnya muridnya Bu Devi itu adalah mahasiswa Bapak Ibu. Ya, Bu Devi itu kan dosen ya. Itu saja masalah koma itu masih sampai sekarang jadi permasalahan, sehingga memang benar dari dasar calistung itu benar-benar harus kita kuatkan, kita kokohkan. Kemudian dari Ibu Dr. Cahya Dewi, jazakumullah khairan, terima kasih, kami doakan sehat selalu untuk semua tenaga kesehatan Ibu Dokter, dan termasuk beliau Bu Dokter ini adalah salah satu anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tadi menyampaikan dua hal, bahwa offline tetap direkomendasikan, yang kedua bisa enggak kalau seandainya rekomendasi dari IDAI itu yang hanya 2 jam itu bisa inline dengan program dari sekolah. Kami belum bisa menjawab sekarang, Bu Cahya, tetapi akan kami usahakan. Kami usahakan rekomendasi dari Bunda itu sungguh bermanfaat bagi kami, sehingga misalnya nanti kita ada tambahan pun tidak dalam 1 minggu full, tetapi kita akan ambil hari-hari tertentu yang mungkin tadi putranya Bunda Cahya itu di kelas 6, mungkin kalau ada tambahan lebih dari 2 jam itu kita tidak dalam 1 minggu full. Mungkin untuk menjembatani program dari sekolah dan rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Terima kasih. Oke, Ibu Dokter. Kemudian untuk Bu Dokter Devi Oktaviana Latif, Masya Allah, beliau juga sangat menginspirasi kami. Alhamdulillah, usulan Bu Dokter ini tahun kemarin, Pak, kapan nih Al-Azhar ada karya ilmiah? Kami penuhi janji kami, tahun ini ada karya ilmiah untuk anak-anak. Dan terima kasih atas apresiasi dari Bunda untuk visi dan misi kami. Dan tadi Bunda menanyakan bagaimana implementasi dari Merdeka Belajar. Jujur Bunda, kalau benar-benar merdeka, kami justru malah bingung karena tidak ada batasan, tidak ada standar yang harus kita capai. Dan alhamdulillah di sini ada Pak Tri Basuki dan ada Pak Agus itu untuk mengawal kami biar tidak benar-benar merdeka seluruhnya. Dan implementasi yang sudah kami lakukan untuk Merdeka Belajar ini, pertama adalah adanya weekly plan. Weekly plan kami terapkan setiap minggunya, kami sampaikan kepada anak-anak. Ini tentu saja dari kedinasan weekly plan ini tidak ada. Ini salah satu bentuk dari Merdeka Belajar kami. Kita sampaikan planning dalam 1 minggu itu seperti apa. Kemudian proyek di masa pandemi ini ternyata sangat diapresiasi oleh orang tua, bentuk Merdeka Belajar kami, proyek ini. Dan yang kami fokuskan terutama dalam hal komunikasi. Kami ingin menangkap momen pandemi ini, anak-anak pas ini momen pandeminya, anak-anak belajar berkomunikasi. Salah satu contohnya adalah ketika masa normal kita minta anak presentasi itu melempem, takut. Tetapi ketika masa pandemi ini, momen ini kami tangkap. Kemarin kami membuat lomba video tutorial. Alhamdulillah hampir semua kelas, hampir semua anak membuat video tutorial ini tanpa mereka sadari mereka itu berkomunikasi tampil di hadapan publik. Terima kasih Bu Devi. Mungkin jawaban saya tidak memuaskan, tetapi akan kami gali lagi tentang Merdeka Belajar yang mungkin nanti diinginkan oleh pemerintah dan sejalan dengan visi dan misi kami. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Kak Zain. Tadi beliau Ananda minta, Pak, kalau matematika mbok dilebih Pak, lebih dari 40 menit. Ya. Ini tidak hanya Kak Zain yang minta seperti ini. Matematika ini menjadi di era pandemi ini menjadi favorit anak-anak kelas atas dan mungkin SMP SMA.
untuk menambah jam ya. Alhamdulillah, terima kasih Kak Zen. Insya Allah nanti kita rembuk Kak Zen. Kemudian Bu Aza, matur nuwun atas masukannya untuk literasi, tidak terbatas pada barang bekas Bu Aza, namun lebih dari itu berkreasi, dan kami akan bukukan di buku Al-Azhar, akan kami follow up saran dari Bu Aza. Maturun sangat. Demikian Pak Farad, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasi semua Bapak Ibu yang hadir pada virtual meeting hari ini. Jazakumullahu khairan. Matur nuwun. Terima kasih matur nuwun Pak Danar. Di penghujung acara, sebelumnya saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian dan dalam mengantarkan acara uji publik KTSP 2020 pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis secara bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Rabbil alamin. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, saya tutup. Tetap terapkan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.